Usai 3 hari berturut-turut diperiksa Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap kuasa hukum Rudiana, Mardiman Sane, yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya. Artinya saya mendapat bocoran, saudara. Saya mendapat bocoran Ibtu Rudiana akan segera ditahan. Ibtu Rudiana akan segera ditahan, saudara. Karena apa? Dia membuat menjadi institusi kepolisian menjadi gaduh gara-gara seorang yang namanya adalah Ibtu Rudiana. Tidak lama lagi dia akan ditangkap dan dia akan disel, sepertinya akan ditahan ya. Dia kan bukan sutradara film, dia mau bikin skenario seperti apapun, sekolahnya nggak ada, pasti susah gitu. Jadi kita hanya perlu mendalami dengan pendekatan kejiwaan. Anakmu hilang, mati, meninggal dunia, kenapa kamu rela? Harusnya dia membantu secara intelijen gitu, dia kan polisi nih, cari informasi ke kawan-kawannya, seluruh kawan-kawannya si Eki ini. Jangan membawa seseorang yang kenal dekat terus diperiksa. Itu ya bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu udah fatal untuk langkah-langkah. Kalau menyatakan saya ingin mengungkap tapi hanya sampai jauh itu. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat yang menjadi korban, itu tanpa disuruh harus diungkap, apalagi anak jadi korban, itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik daripada kalau dia menjadi kasus-kasus biasa. Propam punya paminal ya, jadi bisa turun langsung mendengar keterangan-keterangan tadi, jadi termasuk rekaman-rekaman pembicaraan, ya mohon maaf kalau misalnya seperti Pak Rudiana dibuka aja semuanya. Ya kan? Kalau memang itu nanti bisa membuka tabir yang sebenarnya ya lebih bagus. Jadi jangan berharap bahwa kasus ini harus bisa menangkap pelakunya siapa yang berbuat. Yang penting diperjelas dulu persoalan kasusnya ini apa, baru mencari pelaku. Mencari pelaku itu gampang lah. Sebenarnya kalau dugaan pelanggaran etika profesi cukup berat bisa ditemukan oleh Propam. Pelanggaran etika profesi hukumannya lebih berat, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Namanya adalah Ibtu Rudiana. Dan Rudiana sepertinya ketakutan, saudara. Ketakutan dia ya. Sepertinya disekap, dia ketakutan, dia melarikan diri. Ibtu Rudiana melarikan diri, dan sekarang tidak tahu diri. dia ada di Jakarta atau ada di Bandung atau ada di Cirebon. Pak Rudiana. Ini sekarang ini sedang dicari, saudara. Sedang dicari, kita lihat ya di sini informasinya. Jelas ya, nasib daripada Ibtu Rudiana. Dan sepertinya saya mendapat bocoran, saudara. Saya mendapat bocoran Ibtu Rudiana akan segera ditahan. Ibtu Rudiana akan segera ditahan, saudara. Karena apa? Dia membuat menjadi institusi kepolisian menjadi gaduh gara-gara seorang yang namanya adalah Ibtu Rudiana. Tidak lama lagi dia akan ditangkap dan dia akan disel, sepertinya akan ditahan ya. Sepertinya mau ditahan. Nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa di Bareskrim. Bukan info bohong-bohong, saudara. Ini, saudara, menghilang. Kalau menghilang, saya bilang adalah melarikan diri. Dengan melarikan diri itu nanti dia bisa masuk lagi, nggak tahu, saudara, pasti ditangkap. Namanya sesama polisi, gampang saudara menangkap ya. Dan handphone semua, handphone daripada Rudiana tidak aktif semua. Semuanya peralatan handphone Rudiana tidak aktif. Dan dia tidak bisa dikontak sama siapa-siapa. Menghilang. Jadi nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa Bareskrim, orang dalam sebut apa? Segera ditahan. Ya kan, orang dalam mengatakan bahwa Rudiana segera akan ditahan. Ya kan, dan ini adalah informasi yang masih baru, saudara. Ini, saudara, kita lihat ini wajahnya juga tidak bersahabat, saya melihat ya. Itu Rudiana wajahnya tidak bersahabat. Tadinya dia bisa wajahnya merah segala macam, inilah Rudiana. Setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri, saudara. Wajah dajal. 3 hari loh. Dan setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Bina Cirebon, Ibtu Rudiana dikabarkan menghilang. 3 hari ditahan pasti, saudara ya. 3 hari ditahan sama pihak Mabes ya kan. Dan begitu dia dikasih kesempatan, dia menghilang, saudara. Jadi istilahnya kabur lah. Jadi setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Bina Cirebon, Ibtu Rudiana dikabarkan menghilang.
alias melarikan diri. Jadi Rudiana kawan-kawan, Rudiana aja ya yang saya tahu ya. Rudiana kabur, bukan kabur ya, tapi maksudnya tidak bisa dihubungi katanya. Oknum kok rombongan bang, biarin ya, supaya mereka nggak ada potensi untuk ngelaporin kita. Ya, mereka adalah oknum. Dirilis DPO-nya betul tuh Ruli ya. Ruli udah follow belum? Jangan lupa follow Ruli. Ya. Kita jangan mau disamakan oleh mereka dengan si pengacara-pengacara yang membela membabi buta, dan sekarang mereka mungkin lagi kebingungan bagaimana cara berbohong yang baik ya tentang Rudiana yang handphonenya tidak bisa dihubungin. Ingat kawan-kawan ya, dia udah diperiksa secara maraton selama 4 hari. Begitu hari keempat ternyata Rudiana izin, mungkin izinnya kemana, izin pipis. Rambut saya kalau nggak pakai bando begini nih, udah kayak Wimar Witular. Mel, saya nggak tahu tentang Mel. Ini kita tentang hari ini saya menepati janji tentang kisi-kisi yang tadi. Oke, tinggal Rudiana, tolong Mabes Polri ya. Rudiana kalau memang nggak bisa dihubungi, segera dibikin foto DPO. Oke. Ya, kita bikin Rudiana DPO. Kalau memang dia izin untuk pergi Sumpah Pocong, nah tolong juga Rudiana dibekali kain kapan bawa sendiri. Karena dia juga kan sewa pengacara bayar sendiri. Iya enggak? Pak Rudiana menghilang lagi semenjak dipanggil dan diperiksa oleh Bareskrim Polri, dan kuasa hukumnya kesulitan untuk menghubungi. Mungkin kata kuasa hukumnya, Pak Rudiana sibuk. Waduh, sibuk lapo yo lho ning Bareskrim ya lho. Ada yang tahu? Apakah beneran Pak Rudiana diperiksa atau cuma ngobrol santai sambil duduk menceritakan nabi-nabi? Pak Rudiana, yo tuh, janganlah suka begitu. Suka menghilang, sekali muncul nangis-nangis. Waduh, aduh, Pak Rudiana, kami ini rakyat sudah capek mengawal kasus si Vina ini. Pak Kapolri ya begitu, mbok yo langsung tegas, gas gitu loh kalau menangani sebuah kasus. Padahal sudah 8 tahun ini Pak, yo belum ada titik terang dan titik temu, malah semakin semrawut. Yo, kalau pembunuhan ya dibuktikan pembunuhan, kalau kecelakaan ya dibuktikan kecelakaan. Berarti Pak Rudiana dulu itu salah, langsung ditindak tegas gitu loh Pak. Kami ini rakyat loh Pak. Ingin menunggu apakah kasus ini beneran kecelakaan atau memang pembunuhan. Yaudah, segeralah diungkap dan diusut, buktikan kalau Polri ini masih bekerja. Yaudah, jangan suka mengulur waktu, nanti ada babak tambahan, adu penalti lagi. Jangan angel. Nah, oke guys, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.